Silakan saudara RK naik ke sini. Yang adalah anak kemarin sore, kata dia, apa dibilangnya? Mengalahkan Bang Suma. Ya, silakan naik yuk. Mana RK? Naik lagi RK. Tappingnya tenggelam sama komen netizen. Iya, tapping lagi dong. Tapping lagi RK. Dia nggak request soalnya. Saya hanya ingin bertanya satu pertanyaan saja sama RK. Ketika saya dan Anda sepakat Kristus adalah anak Maria, apakah di situ Anda tidak merasa kalah? Harusnya Anda sudah kalah di situ. Kenapa? Karena yang kamu sembah itu bukan anak manusia. Maria manusia, melahirkan anak manusia. Ketika kita sepakat, yang membuat saya kalah aturan, karena saya menyetujui Anda, sebenarnya itu adalah kekalahan bagi Anda. Dan itu adalah aib bagi orang Kristen. Kenapa? Karena ternyata yang kalian sembah adalah manusia, anak Maria. Itu aib. Ayo. Jadi menang atau kalah itu artinya tuh. Anda menang di Superboy, tapi secara akidah, secara keyakinan, secara kepercayaan, hancur sudah. Karena Anda sudah mengakui bahwa Kristus itu anak manusia. Berarti dengan kata lain, 2000 tahun Kristen tertipu mengira menyembah Tuhan, padahal dia menyembah anak manusia. Sekarang siapa yang kalah? Siapa yang menang? Ayo. Al-Quran saya mengatakan bahwasanya kafirlah orang yang mengatakan Al-Masih itu Tuhan. Berarti Anda mengiyakan Al-Quran. Oh, memang betul Bang Suma, kami kafir. Sekarang kalau kalian mengakui kalian kafir, yang kalah dan yang menang siapa? Itulah kemenangan yang hakiki. Anda sepakat? Sudah ada. Silakan dinaikkan. Silakan dinaikkan. Udah nggak ada Bang, udah nggak ada dia. Atau Edis mungkin ada di bawah, silakan dinaikkan. Edis, nggak ada juga sih. Edis. Kita sepakat, oke, cepat tangan. Anda yang dapat kemenangan, saya serahkan, silakan ambil pialanya, silakan. Tapi yang dilantik di langit ketujuh sebagai juaranya adalah saya. Anda dimenangkan di sana, di skala kecil. Saya dimenangkan di hadapan Qadir Rabbul Jalil. Anda mengakui Kristus anak manusia. Dengan kata lain, Anda mengatakan Kristen menyembah anak manusia. Kalau Anda mengatakan no, kami tidak menyembah anak manusia, berarti Anda menyembah unsur yang datang Kristus lain. Parah lagi tuh. Kalau Anda menyembah Kristus lain, parah lagi tuh. Semakin membenarkan bahwa yang sebenarnya menang itu Bang Suma. Bukan Bang Suma, kami tidak menyembah manusia. Masya Allah. Kalau Anda bukan menyembah manusia, berarti Anda menyembah Kristus lain. Berarti betul, Kristus ada dua. Kristus yang manusia dan Kristus yang bukan manusia. Mundur kena, maju kena. Gak ada kemenangan. Yang ada kehancuran. Kemenangan semu. No, saya tidak ada arti buat yang kayak gitu-gitu. Silakan Anda dimenangkan, tidak apa-apa. Tapi yang kita ukur di sini bukan dari menang tidaknya atas kesepakatan itu, tetapi kemenangannya saya mampu membuktikan melalui lisan saudara RK bahwa Kristen menyembah Kristus yang lain, atau Kristen menyembah manusia, atau Kristen menyembah anak orang, atau Kristen menyembah makhluk Tuhan, atau Kristen menyembah makhluk yang keluar dari kubur yang baru dikasih status sebagai Kristus. Mau kemana perginya? Kemenangannya dari mana coba? Anda nantang saya, mari kita bahas ini di Superboy. Sampai di sana apa yang Anda bahas? Nabi Musa, Nabi Muhammad, Taurat, Nabi Musa, Injil, Nabi Isa. Anda mempermalukan Kristen. Wajarlah kalau pendeta nelpon ke Ustadz Kainama, suruh berhenti itu, bikin malu, bubar gereja nanti dibuatnya. Akhirnya dimenangkan. Tapi nggak apa-apa, itu anggap saja hiburan. Saya bersedekah untuk kalian berhappy-happy, untuk bersenang, tapi tidak untuk mereka yang berakal. Orang-orang Kristen yang berakal sehat pasti akan guncang. Orang-orang Kristen yang memiliki tingkat intelektual tinggi pasti akan gemetar, pasti akan kalang kabut, pasti akan terharu, bersedih, panik.
Ada apa ini? Apa yang disampaikan Bang Suma itu betul? Ada apa ini? Ada apa ini? Mereka akan penasaran dan mereka akan mencari Bang Suma. Mereka akan mencari, membuka YouTube Bang Suma, mencari narasi-narasi Bang Suma. Ingat, apa yang Anda lakukan justru akan mengguncang, justru telah mengguncang gereja. Mengguncang gereja. Itu pasti tuh. Karena Anda tidak bisa membantah adanya dua Kristus di dalam tubuh kekristenan. Anda justru lari ke bahasan Nabi Muhammad, bahasan Taurat, bahasan Injil. Membuktikan Anda sudah tak berdaya. Anda akui, bahkan Anda mengatakan apa? Aku tidak bisa mirroring. Ayo, dengan kata itu, dengan kalimat itu, Anda mengatakan, saya tidak bisa membantah kebenaran dari Bang Suma. Selamat RK. Silakan Anda merayakan kemenangan semu. Itu adalah kemenangan hiburan. Hiburan. Seperti gunung es. Anda disimpan di atas dengan tahta di atas gunung es. Anda nggak tahu kalau di bawah sudah bertaburan, hancur lebur di bawah. Orang sudah pada berpikir untuk meninggalkan Kristen. Tinggal Anda sendiri nanti bertahta di atas kursi rotan yang tua. Saya kira begitu. Ya, kalau saudara RK masih ada, masih ingin kemudian berdiskusi, silakan. Anda mau bawa lagi saya kemana? Kemarin Anda tantang saya di Filipina. Saya bilang jangan di Filipina, di tempatmu aja di Flores. Saya datang ke sana di NTT. Anda lari, Anda batalin. Anda ajak lagi di Superboy, saya datang. Sampai di sana, tema sudah ditentukan, Anda lari kemana-mana. Berpikirlah di situ. Orang-orang Kristen cerdas pasti berpikir, ini ternyata mulut doang, mulut besar. Anda memperlihatkan Targum Yonatan ketika Anda membahas tentang Kejadian 3 nomor 15. Anda menguji saya membaca Ibrani. Saya tertawa. Saya tertawa geli. Dan saya ingin tahu, biar orang Kristen tahu. Inilah kelasnya si RK nih, yang selalu menjual mulut-mulut seakan-akan dia pintar, cerdas. Saya kasih buku Ibrani, aku suruh baca. Aku bilang apa? Kita kemudian acak. Habis itu kita baca. Gak mau. Tidak sanggup. Dan kemarin pas di Superboy, saya pancing. Saya pancing untuk membaca Ibrani. Tidak ada lagi dia perintahkan, baca ini, baca ini. Kenapa? Dia tahu. Kalau Bang Suma sudah tahu senjata matinya. Tahu kartu matinya. Bahaya ini Bang Suma ternyata. Disuruh baca Ibrani, saya disuruh malah saya kalang kabut. Kembali ke tema, kembali ke tema. Loh, yang suruh tadi baca Ibrani kan Anda. Kembali ke tema, kembali ke tema. Lihat mukamu yang pucat itu, lihat mukamu, jangan ke situ, palingkan kameramu. Tadi katanya nantang bahasa Ibrani. Nah inilah kelas kalian. Mulut doang, cuman congor. Ini kosong. Tidak seperti Islam. Diisi ini dulu baru ngomong. Ente ngomong dulu, ini kering kosong, kerempongan di dalam, keroncongan ini otak kosong, cuman ada isinya dedak. Kebanyakan minum Coca-Cola itu Bang, isinya gas semua. Itu nggak ada. Jadi kalau RK masih mau mengulang penderitaan silakan. Saya lihat kok orang-orang nonton kok kemarin 1 jam pertama itu Anda nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngomong apa saya ini nggak bisa lagi, mau kemana perginya? Bingung Anda kan? Pada saya dengan santainya hanya membuka HP, aplikasi HP doang. Ini dalam Lukas 2, ini dalam Kisah Para Rasul 2. Gitu doang, tunjukkan. Paniknya minta ampun, lari kemana-mana. Gak ngapa-ngapain pun saya. Bagaimana kalau Anda menghadapi anak-anak saya yang ahli data, seperti Ardiansa, Kores, Dinda Alfi, bisa mencret. Saya ini bukan ahli data di sini di komputer, bukan. Saya di sini. Jadi ketika Anda bertanya dan saya menjelaskan, saya harus buka data, itu mengganggu saya. Mengganggu data itu karena saya polanya dalam mengajarkan, dalam mengedukasi, itu adalah otak dan mulut. Saya tidak pakai mata dan mulut, tapi otak dan mulut. Itu orang cerdas itu. Maaf memuji diri sendiri sedikit, nggak apa-apa. Orang cerdas itu bukan mata ke mulut, tapi dari sini ke sini. Saya kebiasaannya dari sini ke sini. Kamu suruh dari sini ke sini, ya lelet lah. Harus buka ini, harus begini, harus alamak. Nah itulah yang kemudian saya dikalahkan kemarin. Tapi tidak apa-apa. RK kalau masih mau mempermalukan Kristen se-Indonesia, sedunia, silakan tantang saya lagi. Silakan.
Kalau Anda masih mau malu lagi, jadi Anda sudah kalah, habis itu dibungkus dengan topeng kepalsuan. Wah, mau Anda dimenangkan. Tepuk tangan sedunia. Orang Kristen yang melihat itu mengatakan, nih kau gigimu, nih kau hidungmu. Orang Kristen bilang gitu dalam hati. Apa menang? Nggak ada kemenangannya itu. Kita sudah lihat bagaimana si Suma-Suma ini mempermalukan dia di situ, cuman mulutnya aja. Gini. Nih kamu RK. Orang Kristen pun mengatakan itu. Menang dari mana? Bang Suma sudah bertanya dan dia menjawab. Giliran dia ditanya tentang Kristus yang keluar yang dihotbahkan Petrus itu siapa, larinya ke Taurat, Injil. Jadi orang Kristen pun menggerutu, orang Kristen pun benci, jengkel. Ternyata anak ini cuma mulut doang. Itu yang terjadi. Informasi itu datang dari teman-temanku yang Kristen. Bang Suma, hebat kamu bang. Kristen loh. Loh kok bisa kayak gitu? Saya kan kalah. Enggak. Dia itu cuma congor, mulut besar. Saya jadi Kristen aja malu. Kan dia nantang Bang Suma bahas itu. Iya tuh, sampai di sana kok nggak bahas itu, malah bahas yang lain. Tidak ada bantahan. Siapa yang keluar dari kubur yang dilantik menjadi Kristus, dan siapa yang tidak mati, tidak mengalami kematian, siapa yang tidak binasa, siapa yang tidak ditinggal di dunia, di kubur. Tidak dijawab bang. Saya nyimak dari pertama bang, nggak dijawab. Bukan cuma satu orang Kristen yang hubungi saya. Ada berapa itu? 3. Belum lagi yang ngechat. Banyak. Belum lagi yang saya nonton sendiri di komal-komal Kristen, panas membahas itu. Jadi sebenarnya RK ini mempermalukan orang Kristen, ya. Yang pada intinya saya serukan kepada anak-anak saya, bahas terus Kristus itu minimal 2, sesuai dengan pesanan Yesus. Sebab Kristus palsu. Ada kan? Dan Kristus palsunya datang ke murid Yesus tahun angkatan pertama. Yang datang kepada murid pertama, angkatan pertama, abad pertama, yang mengatakan, aku bertemu dengan gurumu di padang gurun loh. Itu siapa? Jangan kamu percaya. Itu dia. Oke, teman-teman. Waktu saya masih ada, sedikit lagi. Kalau masih ada yang mau diskusi di bawah silakan. Dinda Reno juga kalau mau rehat silakan dek, bisa turun. Kita cari saudara-saudara Kristen yang bisa sedikit memberikan penjelasan tentang materi ini. Ya, terima kasih bang atas penjelasannya bang. Siap, sama-sama. Tetap belajar ya. Semoga Bang Juma sekeluarga sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih bang atas. Iya, sama-sama, doa yang sama ya. Saya pun terus mengkaji kebenaran itu. Iya, nanti kalau ada apa-apa yang ingin ditanyakan, cari Bang Suma, selalu live aja. Siap ya. Baik. Kita ajak yang lain. Selamat siang bang. Shalom. Iya, siang adek Reno. Dinda Alpi masih adakah? Hadir paman. Masya Allah. Halo Pak Fendi. Pak Fendi. Halo Pak Fendi. Selamat siang Pak. Pak Fendi, panggilan kedua.